penghakiman, penilaian itu ada di pikiran kita. Sebenarnya tidak ada yang baik dan buruk. Kalau kita lihat bunga, kenapa bunga mawar itu lebih mahal daripada bunga yang ada pinggir sawah? Ya, manusialah yang menilai. Apakah Tuhan menciptakan nilai, menciptakan harga? Tidak juga, karena yang menilai manusia, tergantung dari suka-sukanya manusia, mau bagus, mau buruk, itu suka-suka manusia, bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menciptakan semuanya sama. Saya ada di pinggir kota Jogja sekarang, tidak di tempat yang sangat sepi, walaupun depan saya memang sawah, tapi saya keluar dikit dari sini sudah jalan raya, bahkan jalan tol ada di dekat rumah saya. Berisik, ya mungkin nggak terlalu berisik, tapi mungkin ini nggak akan lama lagi, semua akan berubah. Mau teman-teman tinggal di desa, suatu hari desa itu juga akan ramai, ya tetap akan ada aktivitas yang lebih ramai, mungkin pembangunan dan sebagainya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Juniawan yang kali ini masih akan membahas seputar soul living, meditasi, dan spiritual. Banyak orang yang memiliki alasan kenapa dia ingin menjalani slow living. Masing-masing punya alasan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Namun kebanyakan sih rata-rata sih pengen hidup tenang, menjauh dari keramaian, tidak ingin aktivitas yang mengikat, dia ingin membebaskan diri. Namun apakah benar slow living itu akan membebaskan diri teman-teman dengan cara teman-teman menjauhi keramaian, menghindari kesibukan dan lain sebagainya? Oke, kali ini saya akan mendalami kenapa sih sebenarnya alasan-alasan tersebut tidak akan membantu teman-teman untuk menjalani slow living. Jadi banyak orang yang terjebak pada rutinitas hari ini ya. Saya dulu bekerja di Jakarta, itu hampir 8 tahun saya menjalani hidup berangkat pagi, pulang sore, macet-macetan, sampai rumah hanya mandi, lalu mungkin nonton TV sebentar, lalu tidur, dan bangun lagi pagi lagi, sekitar bangun jam 3, jam setengah 4 saya bangun. Setiap hari mungkin teman-teman yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar lain menjalani rutinitas yang sama seperti yang saya alami waktu itu di Jakarta. Memang sebenarnya tidak ada yang salah. Kenapa? Rutinitas selalu menjadi bagian dari kehidupan kita di era modern sekarang ini. Berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam, besok lagi berangkat lagi, pagi lagi, sampai pulang sore lagi, menghadapi kemacetan. Setiap hari, sampai nanti di akhir pekan, teman-teman berlibur bersama keluarga, mungkin ke luar kota, macet lagi, dan itu terus yang terjadi. Sehingga banyak orang yang akhirnya jenuh di perkotaan dan akhirnya memilih untuk menyingkir ke pedesaan yang diperkirakan akan lebih tenang. Saya dulu juga seperti itu teman-teman. Jadi saya akhirnya berhenti, meminta pindah ke Jogja, ke tanah di mana asal saya, dan akhirnya di ACC. Ternyata sama aja, rutinitas tetap sama, nggak ada yang berubah, bentuknya yang berubah, jamnya yang berubah, tapi rutinitas tetap sama, tekanan tetap sama. Sehingga sebenarnya mau teman-teman kemana aja, alasan bahwa kalian ingin tenang, hidup tenang, ingin menjauhi keramaian dengan slow living itu tidak akan bekerja dengan baik, alias semua akan sia-sia saja. Slow living, teman-teman, bukan untuk mencari ketenangan atau menghindari keramaian. Sekali lagi, slow living itu tidak untuk menghindari keramaian atau melarikan diri dari kesibukan, keramaian, dan sebagainya. Jadi slow living itu adalah bagaimana teman-teman tidak mengubah apa yang ada di sekitar kalian. Slow itu bukan berarti harus pelan di desa yang terpencil atau di desa yang asri, otomatis teman-teman akan menjalani hidup yang lebih pelan. Tidak juga. Saya sendiri mengalami itu.
alasan bahwa ingin menghindari keramaian, ingin tenang, ingin menjauhi kesibukan atau rutinitas, itu bukan alasan untuk menjalani slow living. Karena slow living itu bukan tempat yang kita ubah, bukan lokasinya yang kita hilangkan, bukan kita pindah dari lokasi satu ke lokasi lain yang kita kira lebih sepi. Karena tidak ada tempat yang sepi sebenarnya, teman-teman. Mau teman-teman di mana aja sekarang, selama rutinitas mengejar kita, teman-teman di gunung, di tempat yang terpencil, handphone masih nyala, informasi masih masuk, pekerjaan masih ada, atau teman-teman terjebak dengan pola pikir yang crowded, ya tetap saja tidak slow living, tidak bisa menjalani hidup yang melambat. Artinya teman-teman, slow living itu yang diubah bukan lingkungannya, tapi diri kita yang diubah ya. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa slow living itu yang diubah bukan lingkungannya, bukan kotanya, bukan sekitar kita, tapi diri kita lah yang diubah. Apa yang diubah dari diri kita? Di episode yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa yang diubah adalah pola pikir kita. Slow living, dimanapun Anda berada, itu bisa dilakukan. Bahkan di tengah kota Anda bisa melambat hidup Anda, tidak perlu dikejar-kejar. Kenapa? Saat pikiran Anda sudah tidak juga lagi berpikir bahwa di luar itu crowded, di sana tidak, di sini crowded, atau pikiran teman-teman itu selalu menyalahkan segala sesuatu yang ada di luar, selalu membanding-bandingkan, selalu membandingkan bahwa desa itu lebih tenang, kota lebih ramai. Tidak, sebenarnya yang ramai itulah pikiran teman-teman sendiri. Jadi untuk bisa menjalani hidup yang lambat, teman-teman harus mengubah pola pikir, bukan mengubah tempatnya, bukan mengubah kebiasaannya, bukan mengubah pekerjaannya. Saat teman-teman menjalani hidup dengan rutinitas, sementara pikiran teman-teman itu tenang, tidak ada yang dikejar. Contohnya, teman-teman berangkat pagi, teman-teman dengan gembira, dengan segala macam rasa syukur, masih punya pekerjaan. Saat teman-teman yang lain mungkin kena PHK, masih punya pekerjaan, kalian bersyukur apa yang ada. Teman-teman berangkat ke kantor dengan semangat, dengan gembira, tidak ada tekanan apapun, tidak berpikir nanti gimana ya, pekerjaan ini gimana ya, nanti atas saya bagaimana ya. Udah sekarang aja yang dipikirin, saat ini aja yang teman-teman pikirin. Teman-teman tidak akan ada rasa khawatir nanti bagaimana, dan hanya akan menikmati saat ini aja. Jadi banyak sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana yang menjalani slow living itu berpikir bahwa berpindah tempat itu akan menjadi solusi, dari tempat yang ramai menjadi tempat yang lebih tenang. Sebenarnya tidak juga sih. Kenapa? Karena sekali lagi saya ngalami sendiri bagaimana di tempat itu nggak akan menjadi pengaruh selama pikiran teman-teman masih sangat sibuk membanding-bandingkan, sangat sibuk berpikir nanti bagaimana, besok bagaimana. Saat sibuk teman-teman berpikir tadi kok gini ya, tadi kok gitu ya. Saat teman-teman sibuk berpikir membanding-bandingkan ke orang lain, gini saya enggak, kok saya gini, ke orang lain begitu. Banding-bandingkan apa yang dimiliki, apa yang tidak dimiliki, itu sangat melelahkan. Jadi saat teman-teman tidak lagi membanding-bandingkan, tidak lagi berpikir tentang segala sesuatu yang ada di luar, semua akan menjadi lebih tenang. Pikiran Anda akan lebih diam, lebih tenang lagi, lebih frekuensi akan lebih rendah. Jadi segala yang ada di luar itu, teman-teman, itu dibentuk oleh diri kita. Ya, jadi ramai, sibuk, persaingan yang ketat dan lain sebagainya, itu adalah sebenarnya kita sendiri yang membentuk itu, bukan dunia luar. Kenapa? Karena teman-teman ada nggak ada di situ, dunia tetap sama, dia akan berlangsung apa adanya. Ada nggak ada kita di situ, dia akan sama. Dimanapun kita ada, dunia juga akan tetap sama, akan berjalan.
Gak peduli kita bagaimana, gak peduli kita ada di mana, semua berjalan normal, semua berjalan apa adanya. Jadi dimanapun kita, adaptif itu yang penting. Kita yang adaptif, bukan menyingkir dari sesuatu yang kita tidak sukai, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu yang penting, teman-teman. Jadi bukan harus kesana harus sini, enggak. Sudah stay saja di situ, change pola pikir, tidak usah menyalahkan sana sini, tidak usah menilai apapun itu, baik buruk, rame sepi, semua sama aja. Jadi semua tergantung dari diri kita. Bagaimana kita memandang kehidupan itu menjadi lebih baik, itu ya kita, pilihan kita. Teman-teman mau memandang itu menjadi lebih buruk pun nggak masalah, itu juga bisa. Kenapa? Karena sekali lagi pikiran kita lah yang menganalisa, membanding-bandingkan. Semua data masuk ke kita mengolah itu, lalu merefleksikan ke tindakan kita, ke perbuatan kita, ke kehidupan kita. Jadi yang salah bukan di luar sana, tapi cara kita memandang mungkin harus kita geser. Tidak lagi melihat keluar, tapi melihat ke diri kita, melihat ke dalam diri kita. Sebenarnya bagaimana sih selama ini kita memandang kehidupan? Apa kita selalu menilai baik buruk, benar salah? Apa kita selalu menghakimi seseorang? Nah, saat teman-teman berkata masih, ya berarti teman-teman masih belum bisa. Dimanapun teman-teman akan hidup, sama aja. Itu akan tetap crowded, karena semua itu ada di pikiran kita. Penghakiman, penilaian itu ada di pikiran kita. Sebenarnya tidak ada yang baik dan buruk. Kalau kita lihat bunga, kenapa bunga mawar itu lebih mahal daripada bunga yang ada pinggir sawah? Ya, manusialah yang menilai. Apakah Tuhan menciptakan harga? Tidak juga, karena yang menilai manusia. Tergantung dari suka-sukanya manusia, mau bagus, mau buruk, itu suka-suka manusia, bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menciptakan semuanya sama. Mau rame, mau sepi, mau bagus, mau buruk, semuanya sama. Hanya manusia yang menilai baik dan buruk, benar dan salah, tinggi dan rendah, kanan dan kiri, semuanya manusia. Jadi teman-teman, dimanapun teman-teman ada di muka bumi ini, di planet ini, semua sama aja. Kitalah yang harus adaptif, bukan kita harus terus-menerus melarikan diri dari kesibukan, melarikan diri dari aktivitas yang kita anggap sebagai, wah itu adalah penjara bagi kehidupan saya, itu kehidupan yang tidak saya pilih, kehidupan yang tidak sesuai dengan saya. Dulu pernah saya seperti itu, tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Jadi saya harus tetap adaptif. Waktu itu saya belajar untuk adaptasi, saya belajar untuk bagaimana menghargai kanan kiri, tidak menilai apapun, hidup apa adanya. Ya itulah soul living. Tidak harus di desa. Saya ada di pinggir kota Jogja sekarang, tidak di tempat yang sangat sepi, walaupun depan saya memang sawah, tapi saya keluar dikit dari sini sudah jalan raya, bahkan jalan tol ada di dekat rumah saya. Berisik, ya mungkin nggak terlalu berisik, tapi mungkin ini nggak akan lama lagi, semua akan berubah. Mau teman-teman tinggal di desa, suatu hari desa itu juga akan ramai, ya tetap akan ada aktivitas yang lebih ramai, mungkin pembangunan dan sebagainya. Jadi saya sekarang belajar, saya juga masih belajar untuk menikmati apa yang ada di tempat saya yang saya syukuri. Saya bisa mendapatkan ini, bisa menikmati ini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, pada alam semesta yang sudah memberikan berkah semua pada kehidupan saya sekarang. Dan mungkin inilah yang saya bilang soul living. Jadi bagi teman-teman yang nanti masih pengen belajar, ya mendalami tentang soul living, banyak sekali yang ingin saya bongkar, teman-teman. Karena saya lihat banyak sekali yang mungkin masih, mohon maaf, belum tepat untuk mengaplikasikan soul living, atau mungkin alasan untuk melakukan soul living. Jangan dijadikan soul living sebagai alasan untuk melarikan diri, bukan. Tapi jadikan itu untuk kembali ke diri kita, menikmati apa yang ada sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Dan bagi teman-teman yang ingin
terus belajar tentang soul living, meditasi dan spiritual, silahkan subscribe channel ini, tombol like-nya di like, dan kalau memang itu berguna buat teman-teman, silahkan teman-teman menyebarkan konten ini. Semoga teman-teman terus berbahagia, damai dalam kehidupan dimanapun teman-teman ada, sukses dan penuh rezeki berkah dari Tuhan dan alam semesta. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.